يوم الثلاثاء عشية بالمدرسة رابع ذي القعدة في سنة 45 و500. Ya gulam, qaddimil akhirah, wahai anakku, prioritaskan akhirat. Prioritaskan akhirat. Akhirat hendaknya dalam skala prioritas. Alad dunya, di atas dunia ini. Fa innaka tarbahuha jami'an. Nantinya kamu akan untung dari keduanya. Kalau akhirat diprioritaskan, kamu untung dunia akhirat. Wa idza qaddamta dunya 'alal akhirah, kalau dunia lebih diprioritaskan atas akhirat, khasartahuma jami'an, maka kamu akan rugi dua-duanya. Uqubatan laka, sebagai hukuman atas dirimu itu, karena salah meletakkan skala prioritas. Kaifa ishtaghalta bima lam tu'mar bihi, atas dasar apa kamu mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh. Yang tidak disuruh itu kamu kerjakan. Idza lam tastaghil bidunya amaddakallah azza wa jalla bil ma'unati 'alaiha. Andaikan kamu tidak bekerja untuk dunia, kamu akan diberi oleh Allah dengan bantuan, akan dibantu. Wa razaqaka at-taufiq, dan kamu akan diberi rezeki dengan taufik. Maknanya diberi rezeki dengan taufik itu, nanti kamu dalam hidup kamu akan banyak menemui kebetulan. Itu mana razaqaka bit taufik. Kalau tidak diterjemahkan nggak paham. Mendapat rezeki taufik siapa? Ya kali gane, yaitu asalnya al-khaliqu khaliquna. Kali-kali itu al-khaliqu khaliquna. Wa waqtal akhdhi, dan juga akan ditentukan kapan kamu mendapatkannya. Sudah ada ketentuan. Wa idza akhadta minha syai'an, apabila engkau ambil sesuatu apapun dari itu, wudi'at fihil barakatu, di situ akan diberikan keberkahan. Apapun yang kau nikmati dari rezeki itu ada keberkahan. Artinya manjing weteng jadi daging, jadi getih. Kalau tidak, uang kamu akan habis buat bayar dokter. Iya, kena kecelakaan, kena bencana, kena musibah, kena ketipu dan sebagainya. Duit banyak tapi tidak barokah, nggak masuk dalam perut, tidak bermanfaat. Al-mu'min al-mu'min ya'malu lidunyahu wa akhiratahu. Orang yang beriman itu bekerja untuk dua-duanya. Dunia bekerja, akhirat ya bekerja. Ya'malu lidunyahu. Titik. Dia bekerja untuk dunianya. Normal seperti kita. Biasa bekerja di kantor, sawah, di pasar. Bulghatuhu, bekal untuk hidupnya itu biqadri ma yahtaju ilaih, sekadar apa yang dia butuhkan, tidak berlebihan. Sing penting padu asal
cukup. Lu ngakaji, cukup. Tuku mobil, cukup. Hei saja belum mata pecel sih lah. Jangan. Biqadri ma yahtaju ilaih. Itu yang membuat kita tenang apabila kita mencari bekal dunia sekedar apa yang kita butuhkan selama di dunia. Lebih dari itu akan menjadi beban bagi kita. Mikulnya berat, menjaganya berat, memeliharanya berat, mengawasinya berat. Toh nantinya yang menikmati orang lain juga. Mobil 10, joknya yang diduduki berapa? Punya beras 10 ton, yang dimakan berapa gram? Ya, sepiring juga. Yuqni'uhu minha kazadir rakibi. Dia merasa cukup untuk mencari rezeki itu seperti bekalnya orang yang bepergian. Sekedar rantang sama koper, iya kan? La yahsulu minhal katsir. Dia tidak memperoleh banyak kok. Pas untuk kehidupannya saja. Al-jahilu titik. Al-jahilu orang yang bodoh. Kullu hammihi ad-dunya. Semua perhatiannya terpusat hanya untuk mencari dunia saja. Dari pagi sampai sore, pagi lagi, sore lagi, urusannya duit, 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 dan duit. Bahkan sampai kadang-kadang mengorbankan kesehatannya sendiri untuk mendapatkan duit. Duitnya duit bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa, bukan duit bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, let me do it. Let me do it. Biar aku yang mengerjakannya, let me do it. Ya. Kalau ini duit artinya fulus dari duit, dari materi. Wal arifu kullu hammil akhirah. Tetapi orang yang arif billah, orang mukmin mencari dunia dan akhirat. Ya kan? Yang penting asal cukup buat bekal hidup sementara ini. Tapi orang yang arif billah mencarinya akhirat. Kullu hammihi, semua perhatiannya, semua kesibukannya hanya untuk akhirat saja. Summal maula, kemudian untuk sang majikan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Idza hasala baina yadayhi raghifun minad dunya, ketika dia memperoleh sepotong roti dari dunia ini. Apabila engkau memperoleh sepotong roti di dunia ini, wa naza'atka nafsuka, lalu nafsumu menyerang kamu, menyerbu kamu. Fatalabta syahwat, lalu kamu mencari syahwat, mencari nafsu, ya, syahwat, keinginan. Fandur hina idzin ila man yaqdiru ala kasrihi. Percayalah, tunggu saatnya nanti ada orang yang bisa memecahkannya, akan menghancurkannya. Jadi dapat apapun tidak lebih hanya untuk bekal hidup menuju akhirat, bukan untuk mencari kepuasan. Kita duduk di satu meja. Sudah ada nasi, ada lauk, ada sendok, ada garpu, ada... Apa yang terjadi? Tidak dalam satu hal. Ketika kita ini orientasinya untuk akhirat, maka percayalah ketika kita makan,
Begitu rasa lapar kita sudah hilang, itu selesai. Itu kebutuhan. Begitu masih urung, tahu urung? Apa lagi? Itu sudah urusannya nafsu. Ukuran makannya orang yang cinta akhirat ialah sekedar untuk menghilangkan rasa lapar. Kalau mencari kenyang itu sudah urusan nafsu. Istri satu kebutuhan, istri dua nafsu. Sudah kenyang masih nambah lagi karena lauknya masih banyak, itu gila namanya. Serakah jadinya. Ya. Itulah. Jangan sekali-kali kita memanfaatkan Allah ini berlebih-lebihan di atas kebutuhan kita. Itu untuk orang yang sudah arif billah. Dan kalau arif billah itu dia sudah bisa mentakar dirinya sendiri. Dia tahu, dia sensitif kok pasti. Mana yang boleh, mana yang tidak dia tahu. Kalau kamu mah harus ditegur. Kalau nggak ditegur, nggak paham. Ada lagi ditegur nggak paham, ya kalau ditampar masih nggak paham juga, ya dibejek sekalian. Gitu. Menjadi orang-orang yang kena musibah-musibah itu orang yang nggak paham ditegur, nggak paham ditampar, ya dikasih kalian. Fa innahu la falaha laka hatta tabghad nafsaka. Tidak mungkin kamu akan mencapai satu kebahagiaan yang sejati kecuali kamu membenci nafsumu sendiri. Ya, jangan sekali-kali bersahabat dengan nafsumu. Jangan kompromi, nggak usah bargaining, langsung usir aja lah. Wa tu'adiha fi janibil haqqi, dan kamu harus mengambil sikap musuh. Kamu harus bersikap memusuhi nafsumu, berpihak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu dan Allah. Kepada siapa engkau berpihak? Ternyata lebih banyak orang yang lebih berpihak kepada nafsu. Dan itu bukan kelas kita aja. Nabi Yusuf sendiri mengeluhkan betapa beratnya nafsu itu. Apalagi kamu. Nabi Yusuf itu orang pilihan. Sejak dia kecil sudah dicalonkan untuk menjadi seorang Nabiullah. Tetapi dia sendiri juga mengeluh. Wa ma ubarri'u nafsi. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak bisa melepaskan nafsuku. Ngintil baik. Selalu ngubat di sekitar kita. Inna nafsalla ammaratum bisu. Nafs itu selalu ngajaknya nggak bener aja kok. Tetapi ingat terusannya, illa ma rahima rabbi, kecuali yang disayang oleh Allah. Jadi nantinya kiatnya melawan nafsu itu bukan berkelahi yang tidak ada penghujungnya, tetapi lebih baik bagaimana supaya Allah sayang sama kita. Dan nanti Allah yang mengecilin volumenya. Itu aja kok. Volumenya dikecilin nantinya. Sehingga godaan nafsu itu tidak terlalu berat bagi kita. Gampang menanggulanginya. Ya, begitulah kira-kira. As-siddiqun ya'rifu ba'dahum ba'da. Orang-orang yang sudah mencapai makom siddiq itu sudah saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Ada jaringan komunikasi khusus antara mereka tuh. Bahwa ini orang sudah kelasnya siddiq, orang yang as-siddiq itu artinya yang tanpa reserve, apapun yang kata Allah dan Rasulnya iya, aku setuju, aku siap,
tidak pernah ada bantahan sekecil pun dan tidak pernah merasakan keberatan. Gitu. Dan selalu mengatakan benar. Yashummu kullu wahidin minhum raihatal qubul. Ya, semua mereka itu punya sensitivitas penciuman. Ada aroma diterima dan ada aroma yang ditolak. Bisa mengendus gitu. Hidungnya kayak hidung herder gitu. Iya, sensitif banget gitu. Sebetulnya bisa saja kita mengumpulkan beberapa indikator-indikator bahwa semua kerja keras kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah ini apakah diterima atau tidak. Satu, coba perhatikan apakah setelah kita lakukan ketaatan-ketaatan ini, lalu apakah ada peningkatan kualitas atau menurun. Itu satu indikator. Kemudian masihkah terngiang-ngiang, masihkah terbayang-bayang dalam pikiran kita kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Dua. Dan ketika masih adakah kita tuntutan untuk mendapatkan imbalan atas segala kebaikan-kebaikan kita. Keempat, kita sudah lupa dan sudah tidak ingat lagi apa yang pernah kita lakukan berupa ketaatan-ketaatan itu. Sudah diterima Allah, sudah masuk lemari besinya Allah, sudah dikunci, sudah kita tidak bisa. Sehingga orang yang pernah kita baiki datang mengucapkan terima kasih pun kita sudah lupa apa yang pernah saya lakukan. Itu saja. Banyak tapi nanti lain waktu dah. Pengen tahu nggak? indikator bahwa diterima atau tidak amal kita itu. Raihatul qubul wasidq minal akhirah. Dia bisa merasakan mana yang diterima dan sejauh mana kejujuran kita tentang keyakinan kita tentang akhirat nanti. Ya mu'aridan anil haqqi, wahai orang yang berpaling dari kebenaran. Wahai orang yang menjauh dari Tuhan. Wa anis siddiqina min ibadihi, dan wahai orang-orang yang selalu mengabaikan, yang tidak mau memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah level siddiqun. Min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah ini. Muqbilan adal khalqi, lebih senang untuk menghadapi orang lain, makhluk lain, manusia lain. Mustarikan bihim, dan lebih senang memilih bergabung bersama-sama dengan mereka. Menjauh dari Allah dan menjauh dari orang-orang yang benar. Dan memang sebetulnya ya, ketika engkau belum punya rasa ketertarikan untuk dekat dengan orang-orang yang benar, artinya bahwa Anda masih jauh dari kebenaran itu, sehingga enggak betah. Makanya saya berulang-ulang mengatakan, ketika Allah ingin memperkenalkan kepadamu, maka Allah akan mendorong kamu untuk berkenalan dengan orang yang sudah kenal Allah. Kalau Allah ingin menyesatkan kamu, akan didorong kamu berkenalan dengan orang-orang yang tersesat. Kaligane kabatur ya wong jahat kabeh. Ketemu orang yang benar nggak betah, nggak enak. Gitu. Tetapi walau bagaimanapun sengaja orang-orang benar ini sengaja oleh Allah disembunyikan. Maksudnya supaya jangan memperbanyak dosa atas dirimu itu.
Kalau kamu tahu itu wali, lalu dia nyuruh kamu nggak nurut, dosa. Tapi kalau kamu tidak tahu, nggak apa-apa dah. Ngelawan juga boleh, nggak apa-apa. Kalau mau mesti ngelawan nggak apa-apa kok. Nggak tahu sih. Makanya disembunyikan. Allah menyembunyikan dan walinya juga bersembunyi. Jadi kalau ada orang ngaku wali dapat dipastikan dia bohong. Itu mah namanya wali-wali daya. Wali murid, wali santri. Iya, wali hakim. Sekalipun dia menunjukkan kesaktian, bohong semuanya itu. Seorang waliullah tidak mesti harus sakti. Orang jahat pun bisa sakti kok. Gitu. Dia dikasih. Ila mata iqbaluka alaihim. Sampai kapan kamu bergantung, ya, selalu lengket sama manusia-manusia itu, dengan makhluk-makhluk ini? Sampai kapan? Saya paham bahwa kamu sebagai manusia, makhluk yang tidak bisa melepaskan diri, karena interdependensi manusia itu melekat. Nggak bisa sendirian, perlu teman curhat, ya kan gitu. Tadinya ya. Sebatas pergaulan bisnis nggak ada masalah, tapi persahabatan nggak usah bersahabat, seperlunya saja, iya kan? Salah satu bentuk persahabatan itu kalau sudah sampai kepada curhat, membuka rahasia pribadi, itu sudah persahabatan. Bisnis ya bisnis. Lu berapa harganya, boleh nggak ditawar, nggak boleh ya udah. Kalau boleh ini duitnya, nggak bisa besok, nggak bisa. Kalau nggak bisa sekarang ya sudah, besok lagi saja. Di utang aja dulu, nggak bisa Pak, ini kontan aja. Itu aja kok, susah banget sih, iya kan? Nah kalau sudah bisnisnya persahabatan kan kita sudah saling percaya, kan ceritanya lain. Iya kan? Kadang-kadang kita ngasih barang juga tanpa nota kok. Lupa kita kan? Dan itu melanggar Allah. Semua transaksi harus ditulis. Wa tadayantum bidainin faktubuh, ditulis. Sekalipun dengan kakak, dengan adik, utang tulis. Kecuali kita niatnya mau sedekah, ngebayar silakan nggak, ya udah, ya pakai nota lagi. Bang pinjam doang 5 juta, ya udah nih, pakai nota, nggak usah lah. Kalau ada bayar nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi kalau kita niatnya bisnis ya dihitung. Wadatayantum bidain itu bukan hutang piutang, bertransaksi. Apa saja? Sampai kapan? Yanfa'unaka, apa yang bisa mereka berikan kemanfaatan kepada kamu? Apa manfaat mereka kepada kamu, apa sih? Laisa bi aidihim dararun, mereka tidak punya kemampuan membuat kamu cilaka. Wala nafa wala ata, tidak bisa memberi manfaat kepada kamu dan tidak bisa memberi kamu. Wala mana, dan juga tidak bisa mencegah. La ata wala mana. La farqa bainahum wa baina sa'iril jamadat. Tidak ada beda antara mereka dengan benda-benda mati semuanya. Fima yarji'u ila darari wan nafi, yang berkaitan dengan mendatangkan kemanfaatan dan mendatangkan bahaya. Nggak ada. Al-mulku wahidun, ad-daru wahidun. Yang berkuasa rajanya hanya satu. Yang bisa memberikan bahaya ya hanya satu. Wan nafi'u, yang bisa memberikan manfaat hanya satu. Wal muharriku, yang bisa menggerakkan hanya satu. Wal musakkinu, yang mendiamkan hanya satu.
Al-musallitu yang bisa mencengkeram hanya satu. Al-musakhiru wahidun yang bisa menaklukkan hanya satu. Al-mu'ti yang bisa memberi hanya satu. Wal mani'u yang bisa mencegah hanya satu. Al-khaliqu war-razzaqu yang mencipta, yang memberi rizki. Huwallahu azza wa jalla. Selesai. Huwal qadimul azali, dialah yang qadim dan azali, yang abadi, yang maha dahulu dan abadi, yang langgeng, al-abadi yang langgeng. Huwa mawjudun qablal khalqi, dia telah ada sebelum makhluk ini. Qabla abaikum wa ummahatikum, sebelum bapak dan ibu kamu. Wa aghniyaikum, dan orang-orang kaya kamu semuanya. Huwa khaliqus samawati wal ard, dialah sang pencipta langit dan bumi. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya adalah dia yang menciptakan. Selesai. Untuk apa lalu kamu bergantung kepada orang-orang itu? Begini, saya mau bilang jujur, orang lain itu bisanya membantu kamu itu kan ada berbagai persyaratan sekalipun tidak tertulis tapi realita. Orang itu bisa membantu kamu kalau memang dia punya, ada duitnya. Kalau enggak, udah. Kalau duitnya ada juga tergantung kalau dia mau, kalau enggak sudah, dia uangnya ada dan dia mau, tapi dia juga punya kebutuhan sendiri. Bantu enggak? Itu pun kalau dia percaya kepada kamu. Kalau tidak, terlalu banyak persyaratannya, tidak semudah itu. Jadi ketika saya juga mendapat bantu dari siapapun bantu saya manusia, saya yakini Allah yang menggerakkan hati mereka. Selesai. Karena terlalu banyak syaratnya. Mana mungkin orang ujuk-ujuk baru ketemu ngasih. Kenal juga enggak kok. Dan itu kan banyak saya temui dalam hidup sehari-hari. Masih gak yakin juga. Mungkin bukan saja, kamu juga mungkin sering mengalaminya. Orang baru kenal kok ngasih. Siapa yang menggerakkan hati mereka kalau bukan Sang Pencipta? Itu aja persoalan. Iya belian, ini beli belum tuh kak uang. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa asafa alaikum, betapa kecewanya kamu, betapa wa asafa, asaf itu penyesalan, betapa menyesalnya kamu. Ya khalqallah, wahai makhluknya Allah, ma ta'rifuna khaliqakum haqqa ma'rifatihi, kamu masih belum mengenali Sang Penciptamu dengan pengenalan yang sebenarnya. Baru agak-agak tahu, kayak-kayaknya tahu, atau berpura-pura tahu. Kamu belum tahu sebenarnya. In kana li fil qiyamati syai'un 'inda Allah azza wa jalla, andaikan aku ini nanti di hari kiamat punya sesuatu, pemberian dari Allah, diberi satu kekuatan, la ahmilanna asqalakum min awwalikum ila akhirikum, niscaya akan kupikul semuanya beban kamu dari sejak dahulu kala sampai akhir zaman. Saya pikul semuanya, andaikan aku punya kekuatan itu. Ya muqri', wahai sang pembaca Al-Quran, Iqra alayya wahdi, silahkan baca di sini kepadaku sendirian. Ayo sok baca sendirian. Min duni ahli samawati wal ard, tanpa disaksikan oleh siapapun penduduk langit dan bumi ini. Yuk kita baca sendirian.
kullu man ya'malu bi'amalihi. Kayaknya ini kullu man ya'malu bi'ilmihi. Udah la'alla shawab aja. Barang siapa yang mau mengamalkan ilmunya. Sebab banyak orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu hanya sebagai aksesoris, hanya sebagai kemewahan saja. Ya, hanya sebagai pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan yang sifatnya deskriptif. La'alla shawab saja. Sara bainahu wa bainallah azza wa jalla babun. Nanti antara kamu dengan Allah hanyalah tinggal sebentar lagi sudah ada di hadapan pintu. Yadkhulu qalbahu atau yadkhulu qalbuhu minhu alaihi. Melalui pintu itu nanti hatinya akan masuk ke dalam pintu itu. Wa amma anta ya alim. Adapun kamu wahai orang alim. Anadene sira kiai lamanikane mah. Fa mustaghilun bil qila wal qal, sibuk dengan isu sana isu sini. Gosip sana gosip sini. Kata anu kata ini, kata imam ini. Sibuk kola-kola pragat-pragat sampai asat kabeh kola. Kola al-Maliki, kola al-Hanafi, kola al-Syafi'i, apal kabeh kola. Sehari-hari kola-kola aja. Kola al-Mu'tazilah, kola Asy'ari, kola Maturidi, kola al-Jabari, kola wah. Yang kamu yakini apa? Enggak jelas. Dia hanya memahami pendapat ini. Pendapat kamu gimana? Enggak jelas. Ini banyak ilmu seperti itu. Seperti orientalis. Dia belajar Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Ahli Sunnah, apa semua, argumentasi semua. Apa yang dia Ya enggak ada, hanya ilmu kok. Dan sekarang makin banyak ilmu yang seperti itu. Ilmunya sebagai kemewahan. Wa jam'il mal anil amal bi ilmihi. Sifatnya hanya ngumpulin duit. Ngaji sana, ngaji sini, ngumpulin duit. Kalau dia sibuk, ya dilimpahkan kepada rekannya, tolong dong ganti saya ceramah sana, nanti 20% buat saya. Punten. Saya ada ceramah di Jatibarang besok, cuman saya double nih, nggak bisa karena satunya di Kuningan. Ya, los kamu aja yang ngajarin saya, tapi nanti hasilnya buat saya 20%. Wajam ilmu, pinter, tapi ilmunya itu hanya untuk cari ilmu agama atau ilmu dunia. Seorang dokter yang kalau pasiennya itu miskin, dia nggak mau terima uang. Berapa dok? Udah nggak usah bu, ini obatnya, yuk salaman, terima kasih. Ilmunya dunia tak akhirat. Iya kan? Iya, jadi itulah persoalannya. Kita jangan tertipu. Jangan tertipu semuanya. Allah tahu semuanya kok. Allah tidak bisa kamu tipu. Allah tahu semua. Perilaku kamu Allah tahu semua. Tahu diri aja lah. Gitu. Ini bukan kata saya, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani nih. Saya hanya menerjemahkan aja nih. Anil amali bi ilmihi, lebih banyak cari duit daripada mengamalkan ilmunya itu. Ilmunya hanya sebagai aksesoris, hanya sebagai barang kemewahan, hanya sebagai pajangan-pajangan, hanya sebagai dekorasi-dekorasi. Fala jarama yaqa'u biyadika minas surati dunal makna.
maka tidak ayal lagi, tidak asing lagi, tidak mustahil lagi, nanti akan jatuh ke tanganmu hanya berbentuk surah dunal makna. Hanya fisiknya saja, tapi maknanya, metafisiknya kamu tidak dapatkan. Ini persoalan makna dan surah. Dari sejak zaman dahulu kala, orang dalam memahami Tuhan Sang Pencipta itu kalau tidak berbentuk fisik, tidak kelihatan, nggak paham Tuhan itu seperti apa. Qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Saya nggak mungkin percaya kalau belum melihat Tuhanmu secara terang-terangan. Itu dulu. Sampai Nabi Musa juga terhanyut, terbawa. Rabbi arini anzur ilaika. Karena terlalu harus dibuktikan secara fisik. Paham nggak? Nah itu ketika kita sampai kepada Nabi terakhir, laisa kamitsli syai'un, Allah tidak seperti apa-apa, menjadi tidak mengerti. Kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa ditangkap, nggak bisa didengar, ya berarti nggak ada. Jadi pada era Nabi Muhammad inilah baru manusia dibawa dalam pemikirannya memahami makna, bukan hanya surah. Bukan hanya fisik, tapi metafisik yang ada di belakang fisik ini, itu yang. Dan sesungguhnya yang membentuk kehidupan kita, perilaku kita, sebetulnya bukan benda yang kelihatan, tapi adalah ideologi yang dibangun dalam pikiran kita, paham nggak? Begini Bu Ya. Dalam bangunan teologi, dengan pemikiran Islam, Kristen maupun Yahudi, mungkin terobsesi daripada kausa prima atau penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain adalah Tuhan. Ada terminologi menurut dia juga pernah mengatakan A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, dan seterusnya. Ini kemungkinan tidak bisa menjadi Tuhan. Karena apa? Karena memang ini supaya akibat. Kan begitu. Nah, terus ada yang kedua lagi, A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, kembali lagi D sama dengan A. Ini kemungkinan juga tidak mungkin menjadi Tuhan, karena memang itu tidak mungkin menjadi penyebab semua. Nah, dan yang ketiga, mungkin A sama dengan B, B sama dengan C, titik-titik. Nah, mungkin inilah barangkali obsesi daripada penyebab yang pertama. Tapi kalau memang ini menjadi dasar soalnya titik-titik ini, nah kita belum bisa artinya membuktikan secara konkret atau secara realitas, atau belum bisa diverifikasi. Sekarang saya mau jujur aja. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan, saya meyakini dia tidak akan bisa membuktikan secara pasti bahwa Tuhan tidak ada. Iya kan? Dan orang yang bertuhan pun tidak akan bisa membuktikan Tuhan itu ada secara physically. Kalau kita berpikirnya secara fisik, secara musyakhasat, artinya musyakhasat itu yang berbentuk, yang ini musyakhasat, itu tidak akan mampu memahaminya. Jadi orang-orang yang sudah berpikir secara mujarradat, sudah tidak terikat lagi dengan fisik. Sesungguhnya kita pahamnya, namanya DPR itu adalah parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya adalah sebagai lembaga legislatif. Orang kampung yang sederhana berpikir baru tingkatan musyakhasat. Yang dia tangkap hanya orang-orang yang keluar masuk di gedung itu. Lihat bangkunya, kursinya, lampunya, gedungnya, gajinya, rumah dinasnya. Ya kan? Dia tidak bakal bisa menangkap bahwa ini lembaga legislatif.
lembaga legislatif tidak bisa dilihat mata, Bung. Itu konsep. Lembaga itulah yang mengeluarkan undang-undang yang mengikat kehidupan kita bersama. Dan itu lembaga tidak terikat dengan gedung, dengan manusia. Bisa berganti kapan saja lembaga itu. Di mana lembaga legislatif, kita tidak bisa menunjukkan di sini tempatnya di mana. Di meja ini, oh itu mejanya Pak Fadlizon. Ini, oh ini lembaganya Pak Hamzah. Oh ini mejanya ini. Ya di mana legislatifnya? Adalah dalam pikiran kita. Pak Jokowi dipilih secara konstitusional. Sifat konstitusionalnya Pak Jokowi terpilih bisa dilihat mata nggak? Nggak bisa. Sekalipun kita buktikan hasil rekapan pemilunya 1%. Itu kan yang kita angka. Legalitasnya bukan di sini, tapi kekuasaan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ini kita aja ke alam mujarradat. Iya, sampai nanti masalah aras, masalah kursi, masalah kolam. Kamu kan musakhosat ini nih. Kiranya kolam seperti ini. Itu kan keputusan. Kursi itu akan kekuasaan yang tidak bisa dilihat. Jadi harus ya itulah makanya kita sulit untuk mengajak orang berpikir secara abstrak itu. Ya kalau memang dia belum mampu. Makanya terjebak semua agama dulu selalu Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk tempekong, dalam bentuk pohon, dalam segala macam. Karena bagaimananya nggak kelihatan sih. Bisa ditangkap pemilihnya ini. Seperti begitulah kira-kira. Jadi ya susah. Nah, ketika Anda nanya, Pak Kiai Sakul kenal Tuhan? Ya kenal. Coba ceritakan seperti apa? Ya saya nggak mampu untuk menceritakan Tuhan saya. Karena Tuhan saya tidak seperti apa-apa. Itu gimana? Dan kalau dia tidak seperti apa-apa, bagaimana saya menerangkannya? Mungkin yang saya terangkan perasaan, ya apa yang saya rasakan. Kalau bisa ceritakan, tidak mungkin Anda bisa menangkap perasaan saya seperti yang saya rasakan. Seperti saya mengagumi seorang perempuan yang cantik. Saya ceritakan, Anda pasti tidak akan bisa mengagumi perempuan itu seperti saya mengagumi. Itu seperti itu. Jadi disitulah suatu wilayah yang ketika kita sudah masuk kepada ma'ani, alamul ma'ani, itu ya disitulah satu kelas-kelas kemanusiaan dalam kecerdasan berpikir. Semua ide-ide besar itu nggak ada bentuknya. Nanti beli. Demokrasi, kayak apa sih demokrasi? Kayak apa bentuknya? Ya tatan, ya bagaimana yang nggak kelihatan, tapi itu konsep pemikiran. Paham begini kan? Nah makanya ketika innama amru idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Memang Allah bicara dengan mulutnya, lalu kun, ada kaf, ada nun. Ya tidak seperti itu. Artinya Allah itu kalau menciptakan, apapun yang keluar adalah berupa kalimat. Dan terjadi. Kalimat Allah itu wujudi. Hak wujudnya benar ada. Bukan dalam imajinasi. Ada. Dan semua yang diciptakan itulah namanya kalimat Allah. Iya kan? Kemudian lagi. Kita jangan salah paham. Lau annal bahram bidadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Kalau lautan menjadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, akan kering lautan dan tidak akan pernah selesai kalimat Allah. Yang mana kalimat Allah? Ya ini kita, kamu, saya, kalian semua. Ini adalah lampu, listrik, HP. Ini semua ada kalimat Allah semuanya. Apapun yang dicipta oleh Allah melalui kehendaknya kun maka terjadi. Kalau kita mah bukan mencipta, merubah bentuk kita mah. Betul enggak? Karena Allah kan dari tidak ada menjadi ada. Dan adanya benar-benar ada. Nah, itu. Jadi persoalannya kalau itu mah tadi yang ditanyakan itu adalah persoalan silogisme dalam logika Aristotelian. Logika Aristotelian itu juga
oleh John Dewey itu dibantah ada beberapa kelemahan dalam bentuk silogisme itu. Kenapa? Orang kadang-kadang kurang teliti menguji hubungan antara A sama dengan B. Tanpa diuji langsung B sama dengan C. Hubungan B dengan C juga tidak teruji. Baru hanya dugaan, perkiraan. Kullu bid'atin kullu muhdatsat